Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega, NIM 2010402009, Lokal 1A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Kerinci, mata kuliah aplikasi komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah ilmu alamiah dasar, yaitu materinya dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia. Dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia. Pertukaran sebuah informasi yang memiliki lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang menjadi efektif dan efisien. Setelah itu, ada iptek dan perkembangannya, yaitu memberikan sebuah pengaruh yang cukup besar, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pengaruh iptek didasarkan berbagai bidang kehidupan seperti politik, ideologi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, ekonomi, bahkan kehidupan sehari-hari. Iptek tidak dapat dimanfaatkan bagi kalangan pekerjaan, namun semua kalangan dapat memanfaatkan dan menggunakan iptek dimanapun dan kapanpun. Setelah itu, kemajuan teknologi adalah suatu kemajuan yang tidak dapat kita hindari, karena kemajuan teknologi ini sejalan dengan kemajuan informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di sini ada kemajuan informasi. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Dengan adanya teknologi informasi yang demikian pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Yang sebelumnya menuntut peradaban yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh peradaban mesin-mesin otomatis. Jadi, kita lebih mudah dapat informasi dengan teknologi. Setelah itu ada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Kita bisa lihat pada masa kini, ilmu pengetahuan dapat kita pelajari dengan menggunakan teknologi. Kita bisa belajar menggunakan teknologi tanpa harus berusaha payah mengulangi pelajaran yang tertinggal. Dan adanya teknologi ilmu pengetahuan semakin mudah pelajar mengerti. Setelah itu, ada dampak iptek. Dampak iptek yaitu dampak perkembangan iptek terhadap kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan internet. Berikut ini dampak positif dan negatif dalam menggunakan internet, yaitu dampak negatif, yaitu pornografi, kecanduan, penipuan. Pornografi adalah anak-anak atau pelajar yang memiliki banyak waktu kosong, selalu memanfaatkan waktunya untuk bermain internet, baik yang disengaja maupun tidak. Pasti banyak hal-hal yang begitu fotografi yang muncul, sehingga dapat merusak mental dan moral dari kehidupan anak-anak dan pelajar. Setelah itu, kecanduan adalah suatu tahap kesukaan atau keasikan yang sudah tidak dapat dikontrol lagi, sehingga menyebabkan rusaknya mental, perilaku, dan manusia tersebut. Setelah itu, penipuan dalam memanfaatkan internet pada umumnya untuk berkomunikasi dan transaksi berbisnis, tapi banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan cara menipu. Setelah itu, dampak positif, yaitu sebagai media komunikasi, media pertukaran data, lahan informasi, dan mempermudah transaksi atau bisnis. Sebagai media komunikasi, dengan kemajuan iptek dalam bidang internet dan telepon memudahkan manusia untuk bisa tetap berkomunikasi meskipun dibatasi jarak. Media pertukaran data, yaitu dengan adanya internet, orang bisa bertukar informasi berupa data-data penting, bukan sekedar untuk informasi, tapi juga dapat untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebagai lahan informasi, informasi juga sangat dibutuhkan manusia karena sangat berguna untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan juga menambahkan wawasan dengan dunia luar.
yang mungkin tidak dapat didapatkan jika tanpa bantuan iptek, dan kemudahan transaksi atau bisnis adalah aktivitas atau peristiwa yang dapat ditukar dalam bentuk kas dan yang mempengaruhi posisi keuangan atau operasi entitas bisnis. Setelah itu ada pemenuhan kebutuhan primer. Itu ada sandang. Sandang adalah manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pakaian, yaitu pakaian adalah kebutuhan bagi manusia. Setelah itu pangan, kebutuhan pokok untuk bertahan hidup seperti makanan-makanan yang diperlukan manusia agar bisa bertahan hidup, yaitu papan adalah pembangunan rumah dari yang tradisional sampai ke modern, yaitu kebutuhan yaitu seperti peralatan-peralatan yang digunakan manusia seperti rumah, pakaian, makanan dan lain-lain. Setelah itu di sini ada pemenuhan kebutuhan sekunder. Di sini ada bidang industri, bidang transportasi, bidang komunikasi, bidang kesehatan. Bidang industri adalah cara yang harus dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya yang makin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, karena itu diperlukan ahli teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Bidang transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin. Bidang komunikasi ialah kebutuhan manusia makin terpenuhi untuk mengadakan hubungan secara lebih cepat dan mudah. Orang makin mudah mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Hanya itulah penjelasan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.